Justru itu juga ketika persidangan Ya. pelapor yang dihadirkan sebagai saksi berbohong dan sempat ditegur hakim. Maksudnya berbohong bagaimana? Berbohong seperti ini bahwa kunci magnetik itu disampaikan kepada hakim dan JPU ketika diperiksa hakim dan JPU, saksi pelapor suatu saksi menjelaskan bahwa kunci pasang 2019 usia anggota DPRD Riau 2019-2024 dilantik dan tidak pernah rusak, kata pelapor ya. Tidak pernah rusaknya setelah kedua terdakwa masuk. Saksi lain apa mengatakan saksi lain? Saksi lain kan seperti yang disampaikan Yunus tadi, bahwa tidak ada kerusakan. Yang ada kami buat konten di dalam itu. Jadi saksi yang mengatakan ini Nabi Musa ini atau ada nggak berubah-ubah keterangannya? Iya, justru itu yang belum selesai. Ketika ditanya JPU sama hakim, jawabannya sama, tidak pernah rusak. Rusaknya setelah kedua terdakwa masuk. Ya. Ketika saya diberi kesempatan bertanya, saya pastikan lagi kepada pelapor. Ya. Sejak kapan itu dipasang? 2019. Apakah pernah rusak? Tidak pernah. Setelah kalian kedua terdakwa masuk. Dan saya tanya lagi, coba konfrontir. Cuman keterangan saudara pelapor saksi berbeda dengan staf tenaga ahli BK di BAP-nya, Nino. Ya. Apa? Yang Nino sampaikan bahwa barang itu 2021 sebelum kami masuk, kunci pintu itu sudah pernah rusak. Pernah diperbaiki? Pernah diservis, namun tetap error. Error penjelasan Nino di situ, walaupun tertutup rapat, dan kunci magnetik itu ketika dia tertutup rapat dia kunci. Ya. Walaupun tertutup rapat, masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka. Dan itu dan terbukti di persidangan ketika ditunjukkan itu ada label di servisnya. Oh, jadi di kunci magnetik itu dibawa ke persidangan ada tulisan menandakan tanggal, tahun, bulan ada di situ. Ada. Sementara si ini menyampaikan ketika saya tanya dirubahnya keterangannya. Awalnya dibilangnya tidak pernah rusak, dibilangnya pernah rusak 2021 sebelum kami masuk. Cuman di bahasa keterangan dia bukan diservis, diganti. Kalau diganti artinya barang yang lama itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi kan begini. Jadi dalam hal ini Bapak selaku wartawan termasuk anggota PWI Riau. Kan baru Riau nih. Riau. Anggota Riau. Apalagi Bapak sekarang ini Bapak di pengadilan sebagai apa nih? Persatuan apa? Kebetulan di wartawan di pengadilan negeri itu saya ketua wartawan di situ. Apa namanya? Forum Wartawan Pengadilan Negeri. Forum Wartawan Pengadilan Negeri. Iya. Sebelumnya saya dengar Bapak pernah juga forum wartawan di DPR. Di DPR saya ketuanya juga. Bapak ketuanya. Oke. Jadi kan selama ini Bapak ini kan sudah banyak melakukan membantu informasi publik dari pihak pengadilan, dari DPR. Menurut Bapak ini sebenarnya apa sih? Kok bisa seperti ini? Sementara Bapak sudah melakukan kegiatan jurnalistik di DPR, di pengadilan. Kan ini sangat membantu pemerintah menyampaikan informasi tentang kegiatan DPR, tentang pegawai publik. Ini sebenarnya apa sebenarnya menurut Bapak ini, Pak? Kalau menurut saya sama dengan yang disampaikan saudara Larsen Yunus tadi, ada oknum pejabat yang anti kritik. Membahas kritik itu dengan sentimen. Oh, berarti ini waktu Pak Larsen melaporkan yang disampaikan tadi, Bapak wartawannya meliput. Iya. Bapak yang meliputnya. Saya meliput, itu jelas. Benar Pak Yunus. Ketika itu, ya. Bahkan ketika proses ini bergulir, saya sudah menyurati Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi. Saya sudah menyurati bahwa saya dilindungi undang-undang. Saya sertakan lampiran undang-undang PES dan MOU Kapolri dengan Dewan PES. Berarti artinya Bapak harusnya saya dilindungi, bukan dikriminalisasi. Artinya Bapak waktu mendampingi Pak Yunus itu dalam menjalankan tugas kewartawanan kan? Jelas kan? Jelas. Ya. Kenapa? Nggak ada jadi pertimbangan di pihak Indonesia. Tidak ada buktinya, bahkan saya surati juga ke Jari ketika itu Teguh Wibowo. Sama sekali undang-undang dan MOU Dewan PES itu diabaikan oleh mereka. Dan jelas kenapa saya bilang ketika itu bertugas, bahkan
karya jurnalistik saya sudah tersebar ke seluruh anggota dewan sebelum saya dilaporkan dalam bentuk video dan jadi begini. berita online. Jadi kan begini, ini kan Bapak kan artinya kan wartawan itu kan pekerjaan sangat mulia. Artinya mulia itu contoh macam sahabat Nabi, dicatatnya lah kegiatan Nabi itu kan itu jadi catatan. Oke. Sekarang ini kan Bapak untuk mencatat kegiatan pemerintah, artinya ini Bapak lah selaku jurnalis yang apalagi Bapak sudah tergabung di PBI, tapi kan sudah bekerja itu. Dalam hal ini harapan Bapak terhadap pihak-pihak yang berkompeten, baik dari organisasi, baik dari pihak-pihak yang terkait, apa harapan Bapak ini? Harapan saya untuk apa yang dizalimi ini bukan hanya saya, justru profesi. Kalau yang manusia berpikir, tentunya dia tidak terima ketika profesinya dizalimi, dikriminalisasi. Artinya Bapak kan ini saya ulangi lagi, artinya Bapak ketika melakukan mendamping Pak aktivis atau Laksadienus dalam menjalankan tugas jurnalistik lah ya, dari meliput segala macam. Ketika berita itu naik, berarti kan berkaitan dengan laporan yang dari ini, yang dari Pak. Jelas. Saudara Laksadienus pelapor resmi, bukan ujung-ujung kami meliput di sana. Ada rentetannya. Bahkan Laksadienus seperti disampaikan sudah 5 kali. Saya udah 3 kali. Oke, ini harapan Bapak nih terhadap ini. Sekarang ini kan negara kita lagi bersih-bersih, banyak keluar di TikTok itu macam lembaga kehakiman, jaksa segala macam. Kan lah banyak lagi viral nih untuk masalah-masalah yang ini. Apa harapan Bapak? Mana tuh nih sampai nih ke telinganya Pak Presiden kita Joko Widodo, sampai ke Hakim Agung. Apa harapan Bapak, pesan Bapak nih? Bapak berdua lah sekalian. Harapan saya tentunya ini diputus dengan adil, bahwa putusan bebas merupakan hak kami tentunya. Karena kejadiannya tidak ada, justru kami difitnah. Kenapa saya bilang difitnah? Pertama, kerusakan tidak ada. Yang diuji di pengadilan adalah opini pelapor tanpa disertai alat bukti dan saksi. Jadi Pak Budi ada yang perlu disampaikan sudah lengkap dari Bapak kan berdua nih. Ada menurut Bapak nih keterangan Bapak Saudara Rudianto ini yang kurang tepat atau bagaimana, bisa Bapak tambahkan? Harapannya saya menyampaikan harapan, lagi-lagi kami sebagai warga negara yang tentunya punya hak yang sama kepada majelis hakim yang mulia, kembali kami menyampaikan harapan dan keinginan untuk benar-benarlah Bapak-bapak hakim sebagai wakil Tuhan melihat perkara ini secara profesional, tegak lurus dan damai, tentunya dengan berlandaskan kejujuran. Kami berkeyakinan penuh sebenarnya putusan bebas itu sudah sewajibnya kami peroleh. Namun kami apalah daya, kami ikuti rangkaian persidangan ini karena yang kami lawan ini adalah kekuatan besar. Ini bukan bahasa hiperbola ataupun tendensius. Ini real, semua publik bisa mengujinya terhadap 3 perkara, 3 pasal yang disematkan kepada kami harus diuji, dan fakta persidangan sudah jelas. Semua saksi tidak pernah melihat secara langsung maupun secara CCTV adanya pengerusakan. Yang mereka lihat adalah orang seperti merekam konten. Oke, terima kasih. Bentar Pak, kalau saya mau keluar Boleh, masih masih ada. Boleh, silakan. Tapi nggak lama Pak ya, karena ini waktu kita agak terbatas. Ya, Pak. Jadi terakhir saya ingin sampaikan kepada seluruh aparat penegak hukum, janganlah bermain-main dengan nasib seseorang. Kami berkeyakinan mencintai dan menghargai, menghormati pemimpin bukan sekedar jilat-menjilat, bukan sekedar angkat telur, bukan sekedar puji memuji. Wujud nyata kami
mencintai, menghormati pemerintah salah satunya adalah mengkritik.